Iya. Sehat-sehat dok. Alhamdulillah. Aduh, grogi saya nih. Banyak mentor-mentor di sini. Kan saya temenin di sini. Kita ini nggak ngajar Bu Dokter, kita itu ngobrol. Tapi obrolan kecil seperti Bu Asia tadi, coba bayangin, coba kan seneng banget kita Masya dengerin. Allah ya, keren Bu Asia. Iya, jadi Bu Asia itu kemarin saya tanya apa yang membuat Bu Asia semangat. Beliau bilang mengeluh sekali Bu Asia ini. Senang lah saya ngeliat orang sehat sama ada uang merah-merahnya itu yang saya senang katanya begitu dia. Oke, dok, dulu awalnya ketemu Herbalife gimana ceritanya dok? Dulu saya waktu lagi sekolah, saya ngambil spesialis kan di Bandung. Nah, Ya. setahun setengah saya sekolah pandemi itu pas COVID. Jadi Oh. aktivitas otomatis kan aktivitas tetap banyak awal-awalnya, tapi ini karena takut ini ya, karena kita takut sakit, akhirnya makan cenderung banyak. Nah, Hmm. berlanjut pas udah mulai udah nggak ini lagi. Dulu kan sempat masuk rumah sakitnya selang-seling. Nah, terakhir-terakhir tuh udah masuk tiap hari. Tapi udah di semester akhir kan penelitian ya, penelitian, persiapan ujian nasional. Jadi kerjaan saya itu begadang, makan, ngopi gitu. Akhirnya berat badan saya naik sampai 68 kilo. Oh. 68 kilo. Waktu itu pas balik ke Jambi itu saya udah kayak udah siap aja ya udah mentalnya tuh udah siap nih bakal bakal disuruh program turun berat badan nih sama dokter Fepti. Loh kok emang temen ya? Temennya dokter Karena saya kan satu satu rumah sakit sama beliau. Satu rumah sakit. Satu rumah sakit sama beliau. Jadi pas datang ngadep kan waktu itu baru selesai tapi belum belum mulai masuk kerja. Nah, saya Hmm. sowan ke tempat beliau. Waktu itu sebelum ke saya, waduh nanti saya pasti kayaknya bakal disuruh turun berat badan nih gitu. Udah mikirnya udah gitu. Udah Pas feeling. ketemu malah tapi pas ketemu malah dokter Fepti awalnya nggak ngomong sama sekali. Tapi emang beliau ngajak ketemunya di klub nutrisi beliau. Nyampe Pinter. di sana nggak ngomong-ngomong masalah berat badan. Akhirnya saya yang nanya, saya boleh nanya nggak Kak? Mau nanya apa emangnya? Gimana sih kok Herbalife bisa bisa bikin turun berat badan? Akhirnya dijelasin lah secara simpel bagaimana kerjanya. Intinya full nutrisi tapi dengan low kalori. Terus saya nanya lagi, boleh makan nasi nggak? Gitu. Karena saya punya dari zaman kuliah itu saya udah punya kuliah dokter umum, saya udah punya gastritis ya, sakit mah yang lumayan lumayan berat. Jadi saya emang nggak bisa telat makan, nggak bisa kurang tidur kayak gitu, mah saya kambuh gitu kan. Bahkan minum kopi juga mah saya kambuh. Setelah jelasin ya saya memutuskan program gitu. Awalnya pun juga programnya buat diri sendiri. Buat diri Hmm. sendiri, alhamdulillah. eh Masya Allah ya dipertemukan para mentor hebat, ikut STS, akhirnya terinspirasi, pengen bantu orang lebih banyak lagi, tapi dengan jalur yang berbeda ya, maksudnya tapi jalur berbeda tapi masih sejalan gitu. Iya, berbeda tapi sejalan ya. Ya, Allah. jadi alhamdulillah itu saya mulai program itu di bulan Maret, 1 Juli saya memutuskan untuk ikut menjalankan bisnis di Herbalife. Sempat turun berapa dokter? Alhamdulillah saya turun 10 kilo. Wow. Kalau alhamdulillah Enggak ada ya? yang dan tentunya yang benar-benar yang luar biasa rasanya itu dulu saya Hmm. sering sakit kepala, disclaimer ini ya. Oh, Sering sakit kepala, habis itu gastritis saya tuh kayaknya sering banget kambuh, habis itu ada keputihan gitu, terus gampang capek. Jadi kalau saya berangkat pagi, pulang dari rumah sakit tuh rata-rata jam 5 itu saya wajib tidur dulu menjelang maghrib. Kalau enggak saya sakit kepala gitu. Alhamdulillah eh sekarang sih udah kondisi kesehatan udah Masya Allah luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Ya dok, nah sekarang waktunya dokter cerita tentang seputar stroke ya dokter, karena kemarin saya ngobrol di Facebook, memang sedang mencari orang yang sekiranya bisa saya bantu, terus ngubungin saya, di usia 38 sudah stroke dokter. Jadi kayaknya sekarang lebih banyak muda kena stroke ya dok ya.
Nah, Ya, benar silakan benar dokter, benar. apa namanya, dokter mulai, mungkin slide-nya bisa dari dokter apa dari Om Diki ya? Boleh dari saya nggak apa-apa. Ya, ya silakan dokter mulai. Udah ini belum ya? Udah kelihatan belum slide-nya? Udah kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, para mentor sekalian. Perkenalkan nama saya Dr. Rini Asma Roza, spesialis neurologi, biasa dipanggilnya Rini. Nah, ini hasil program saya bersama suami ya. Alhamdulillah saya turun 10 kilogram. Dan suami ini, kalau suami berat badannya stabil, nah, cuman beliau dulu kayak ibu hamil juga ya, kata Bu Aisyah tadi. Alhamdulillah sekarang udah lebih ramping dan tentunya kondisi kesehatan kami jauh lebih fit, lebih prima dari sebelumnya. Nah, ini latar belakang saya ibu dari 3 orang anak ya. Anak saya yang paling gede udah SMA. Eh, saya bekerja di rumah sakit pemerintah Provinsi Jambi, juga juga di salah satu rumah sakit swasta di Kota Jambi. Dan saya juga karena di rumah sakit kami, adalah rumah sakit pendidikan ya. Jadi saya juga ikut dalam staf pengajar kedokteran di Jambi ya, di Fakultas Kedokteran Universitas Jambi. Nah, ini sponsor dan mentor saya. Nah, kalau foto yang pertama ya, foto bersama sponsor saya, alhamdulillah saya dipertemukan dengan sponsor dan mentor yang luar biasa. Ini ada Dokter Fepti dan Bang Dika. Kemudian ada mentor saya nih, ada Dokter Amalia. Nah, kan biasanya dibilang ya di Herbalife ini kita memulai kerja kita dulu dari COI. Nah, ini COI saya nih, lingkungannya orang kesehatan gitu. Kalau ketemu sama sponsor nih, kita lagi pulang dari ekspansi waktu itu, kita baru nyampe di Jambi jam 10 apa jam 11 malam ya. Nah, kalau ketemu sama mentor nih biasanya lagi liburan. Terakhir saya ketemu beliau kemarin waktu di Bali, alhamdulillah ya. Nah, hari ini saya akan sharing tentang stroke. Mungkin teman-teman yang lain udah sering dengar juga ya. Stroke itu apa? Stroke itu di mana suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang dengan cepat. Jadi ada namanya defisit neurologis vokal dan global. Nah, nanti itu akan kita bahas ya. Atau bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, stroke sendiri itu ada 2 macam. Ada stroke sumbatan, kemudian ada stroke pendarahan. Nah, jadi stroke itu awalnya disebabkan oleh rusaknya dinding pembuluh darah. Nah, ketika dinding pembuluh darah rusak, makin lama dia eh, dindingnya rapuh, kemudian dia bisa menyempit. Nah, kalau dia tersumbat, itu akan terjadi namanya stroke infak. Nah, jadi stroke penyumbatan. Kemudian bisa juga karena dinding pembuluh darahnya yang rapuh, akhirnya dia pecah pada kondisi tekanan darah yang mendadak tinggi, dia akan pecah pembuluh darahnya yang biasa dikenal dengan stroke pendarahan. Nah, kedua-duanya ini akan mengakibatkan sebagian otak itu kekurangan aliran darah, kekurangan oksigen sehingga akan mengalami kematian sel atau kematian jaringan otak tersebut. Kenapa sih stroke itu penting? Nah, ini data tahun 2015 itu stroke masih merupakan penyebab kematian tertinggi di dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri malah the first ya, jadi penyebab pertama paling tinggi penyebab kematian. Nah, di tahun 2016 itu penyebab kematian secara global itu stroke malah di posisi nomor 2 dan ini masih sampai sekarang ya. Dan untuk angka kecacatan di dunia dia masih menjadi nomor 1. Jadi kalau kan ada orang yang mungkin kena kecelakaan cacatnya. Nah, mungkin karena ada infeksi tulang belakang dia jadi cacat gitu. Nah, stroke itu masih merupakan penyebab nomor 1. Apa sih bahayanya stroke? Nah, kalau kalau biasanya orang-orang di masyarakat itu kalau kita cerita tentang stroke mereka tuh takut banget. Kenapa? Karena stroke itu bisa menyebabkan kematian. Nah, kalau saya sering bilang tuh sama kalau lagi acara bincang-bincang sehat seperti ini, saya bilang ya kalau kematian ya udah nyampe ajalnya, kalau meninggal udah mungkin masalahnya selesai sampai di sana. Tapi yang berikut ini akan saya jelasin ini akan sangat mengganggu.
Yang pertama bisa menyebabkan kelumpuhan. Nah, kelumpuhan di sini satu sisi tubuh biasanya. Selanjutnya juga bisa koma. Nah, koma mulai dari sehari, 2 hari, bahkan bisa sampai berminggu-minggu ya, kondisi koma pada pasien stroke gitu. Jadi nggak ada perbaikan, keluarga udah pasti akan terbebani. Kemudian bahaya stroke selanjutnya terjadinya kerusakan jaringan saraf. Nah, kerusakan jaringan saraf di sini sehingga nggak sinkron lagi antara apa yang ingin dilakukan dengan anggota gerak tubuh. Nah, selanjutnya sulit bicara. Nah, sulit bicara ini bisa dari bicaranya nggak jelas, atau bicaranya cadel ya, sampai yang berat itu dia nggak bisa bicara sama sekali, bahkan juga nggak ngerti ngomong apa. Jadi cuma buka mata, tapi nggak ada respon sama sekali. Kita ngomong apa, pasiennya nggak ngerti, pasiennya juga nggak bisa menyampaikan apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan. Nah, selanjutnya bahayanya apalagi penglihatan kabur. Nah, jadi ya stroke juga bisa menyebabkan pandangan kabur, biasanya satu sisi ya. Nah, selanjutnya ini ada gangguan kognitif. Nah, gangguan kognitif ini sulit konsentrasi, kemudian eee, terjadi penurunan kemampuan kognitif di sini misalnya kemampuan untuk bekerja sama, kemampuan untuk menganalisa masalah. Jadi dia akan, mmm jadi balik kayak anak-anak lagi. Nah, gitu mungkin kurang lebih ya, penjelasannya. Kemudian nih kaki dan tangan juga jadi lemah, bisa satu sisi, bahkan bisa keempat anggota gerak. Kemudian terjadi kehilangan keseimbangan. Nah, kehilangan keseimbangan di sini bisa karena lemahnya anggota gerak satu sisi atau eee, sentralnya sendiri kalau terkena di bagian batang otak dan atau cerebellum, otak kecil, nah itu bisa menyebabkan gangguan keseimbangan sehingga kalau jalan nggak bisa, harus dipegangin gitu ya. Nah, kemudian wajah terlihat tidak simetris. Nah, ini juga bahaya dari stroke. Nah, kalau wajah nggak simetris, itu nggak hanya sekadar penampilan ya, itu akan mengganggu. Biasa misalnya kalau kedipan matanya jadi berkurang, itu matanya kering, bisa terjadi infeksi di mata. Kalau dia mencong mulutnya berat, itu dia nggak bisa makan. Kalau makan dia, keluar-keluar tuh makanan, minuman. Nah, kemudian juga bisa cegukan, sesak nafas, sehingga sangat gampang terjadi, infeksi, saluran pernafasan. Nah, jadi ya pengaruh stroke terhadap tubuh itu banyak dan itu sangat tergantung pada bagian otak mana yang terkena. Nah, jadi ada kalau stroke itu biasanya kalau orang udah pernah kena stroke, itu kan dia resiko stroke lagi. Dan ketika dia stroke yang kedua atau stroke yang ketiga, dan itu biasanya tuh akan lebih berat dari yang pertama. Jadi karena kenapa? Karena makin luas jaringan otaknya yang rusak. Ya tapi bisa aja dari yang pertama aja udah berat gitu. Nah, jadi, stroke ini pada akhirnya akan menyebabkan disabilitas. Disabilitas ini artinya timbul kecacatan. Nah, ada 2/3 dari penderita stroke itu akan mengalami, disabilitas dan 1/3 penderita stroke itu akan mengalami afasia. Afasia ini saya bilang tadi gangguan bicara ya, baik dia nggak bisa bicara, tapi ngerti kita ngomong, atau dia bisa ngomong, bisa bicara, tapi nggak ngerti kita ngomong apa sama dia. Jadi kita nanya, "Namanya siapa?" Tapi dia jawabnya misalnya di Jambi gitu, jadi nggak sinkron sama sekali. Atau bisa jadi memang nggak bisa bicara dan nggak ngerti sama sekali pembicaraan orang lain. Nah, selanjutnya 60% penderita stroke itu akan mengalami gangguan penglihatan. Jadi, jangan sampai disabilitas ini mengganggu aktivitas hidup kita sehari-hari. Karena kalau udah stroke itu yang menderita nggak hanya, pasiennya, nggak hanya orang terkena stroke, tapi juga keluarganya akan sangat, terpengaruh. Nah, ini ya, nah, nih rehabilitasi stroke. Jadi setelah stroke itu ada namanya rehabilitasi. Artinya kita bagaimana kita memperbaiki fungsi-fungsi, kehidupannya. Nah ini, perlu dukungan keluarga dan orang terdekat. Jadi nggak bisa dia berdiri sendiri. Orang pasca stroke itu harus kontrol rutin ke rumah sakit. Harus ada yang nganterin, harus ada yang nemenin. Nah ini Pak, pasti akan mengganggu, aktivitas sehari-hari
warga gitu, harus ada yang ngalah, harus ada yang meninggalkan pekerjaan untuk mendampingi keluarga yang terkena stroke. Dan ini memerlukan waktu beberapa minggu sampai, beberapa bulan ya, dan harus konsultasi. Nah, dan biaya stroke ini besar, karena stroke ini dia bisa menyebabkan macam-macam komplikasi ya, bisa infeksi saluran pernafasan, terus tadi kecacatan-kecacatan yang berat. Nah, mungkin berobatnya ditanggung sama BPJS, tapi kan bolak-balik ke rumah sakitnya nggak ditanggung. Belum lagi harus ngantri kalau pasiennya rame ya. Nah, jadi, pembiayaan stroke ini sangat besar. Seringkali pasien misalnya tekanan darahnya nggak turun-turun gitu, atau makannya susah sehingga harus makan pakai selang makan. Nah, itu butuh perawatan khusus dan butuh biaya yang lebih besar. Kemudian nih dampak depresi pasca stroke. Nah, ini juga banyak terjadi ya, karena proses penyembuhan yang terhambat nih, terutama orang-orang yang sebelumnya mereka sangat aktif, eee, kemudian tiba-tiba sakit, cacat. Nah, mereka akan eee, merasa apa ya, power-nya itu hilang gitu. Nah, mereka akan merasa terisolasi, karena kan orang sibuk ya, pagi orang kerja, dia sendirian di rumah, atau mungkin adalah satu orang yang nemenin, orang udah pulang udah sore atau malam, baru ada yang nemenin dia, gitu. Nah, kemudian kemampuan kognitif dia sendiri juga turun, karena dia nggak, daya pikirnya, daya ingatnya. Nah, ini akan memicu akan terjadinya depresi. Dia akan merasa sedih, dia kehilangan minat terhadap aktivitas sehari-hari, dia akan lelah berkepanjangan, kemudian bisa terjadi gangguan tidur. Nah, ini, eee, ujung-ujungnya nanti pemulihannya akan makin susah, ya. Nah ini yang coret-coret. Nah nih faktor risiko, jadi stroke itu, eee, dengan yang telah saya ceritain tadi, nah yang paling penting yang kita lakukan dan harus ya, kita harus mencegah terjadinya stroke. Jadi, gimana gimana caranya kita harus punya peran di masyarakat untuk mencegah terjadinya stroke. Untuk bisa mencegah terjadinya stroke, kita harus tahu dulu faktor resikonya apa. Apa sih yang bisa bikin stroke? Nah, ini ada faktor risiko yang tidak dapat diubah. Nah, umur, jenis kelamin, ras tertentu, genetik gitu ya, itu nggak bisa diubah, itu emang udah jalannya gitu. Tapi, untuk kita yang berbisnis di Herbalife, untuk kita yang membantu orang hidup lebih sehat di Herbalife, nah di sini mungkin ada sedikit yang ingin saya bahas itu tentang umur. Jadi umur yang menjadi faktor resiko untuk terjadinya stroke di sini adalah umur sel. Nah, usia sel. Jadi seringkali ya kenapa sekarang pada usia muda sering terjadi stroke karena, usia selnya itu udah tua. Jadi usia selnya itu udah 55 tahun ke atas. Makanya dia punya faktor resiko untuk terjadi stroke. Jadi kita masih bisa mengubah usia sel ini ya dengan memperbaiki, pola makan. Nah, kemudian faktor risiko stroke yang dapat diubah, nah ini harus, kita sangat-sangat perhatikan ya, hipertensi, diabetes, obesitas, dislipidemi, ada sini gangguan, irama jantung ya, ini fibrilasi atrium, ada stenosis arteri karotis, ada gangguan darah. Nah, kemudian orang yang pernah stroke, nah itu juga berisiko untuk stroke. Nah, di sini nih yang harus kita perhatikan juga nih, kurangnya aktivitas fisik, kemudian penyalahgunaan obat-obatan, adanya, stres mental, fisik, merokok, konsumsi alkohol, migrain ya, nyeri kepala, hebat satu sisi, kemudian juga pemakaian kontrasepsi hormonal. Nah, ini semua bisa menjadi faktor risiko stroke. Kemudian ada juga faktor risiko antara. Nah, ini 50% kasus stroke itu berhubungan dengan hipertensi. Sedangkan 25,8% penduduk itu menderita hipertensi. Jadi hampir seperempat ya orang dewasa itu menderita hipertensi. Nah, selanjutnya 1 dari 5 kasus stroke itu berhubungan dengan diabetes. Nah, jadi kalau kita ngatasi diabetes mellitus, kita membantu mengontrol gula darah, itu artinya kita juga, eee, mencegah untuk terjadinya stroke. Nah, kemudian
dislipidemi atau kolesterol tinggi ya. Jadi 1 dari 4 kasus stroke itu berhubungan dengan, LDL yang tinggi. Jadi kolesterol itu ada kolesterol total, ada trigliserida, ada LDL, dan ada HDL. Nah, LDL tinggi ini yang, berhubungan dengan stroke. Kemudian ada juga, kasus gangguan irama jantung. Nah, ini 1 dari 5 kasus stroke itu terjadi karena gangguan irama jantung. Nah nih, selanjutnya faktor risiko perilaku penyebab terjadinya stroke. Nah, pertama obesitas. Nah, obesitas ini 1 dari 5 kasus stroke itu berhubungan dengan obesitas. Selanjutnya ada merokok, 1 dari 10 kasus stroke berhubungan dengan merokok. Nah, ini alkohol juga ya, 1 juta kasus stroke berhubungan dengan konsumsi alkohol berlebihan. Dan juga nih, ini nah yang sering kita lupakan ini. 1 dari 4 kasus stroke itu akibat kurang konsumsi buah dan sayur, jadi kita kurang serat. Seringkali, sebelum kenal dengan Herbalife ya, makan sayur tuh, 1 ikat kecil lagi gitu buat serumah gitu, itu masih sangat kurang seperti itu ya. Nah ini, jadi kesimpulan yang tadi dari faktor resiko ini, stroke secara keseluruhan nih ada obesitas. Nah, obesitas ini dia bisa berdiri sendiri sebagai faktor risiko stroke. Selanjutnya apalagi tekanan darah tinggi, kemudian kolesterol tinggi, penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung, kemudian ada diabetes, kemudian merokok dan penggunaan obat-obatan terlarang, kemudian penggunaan alkohol. Nah, kemudian ada sleep apnea. Sleep apnea ini gangguan tidur ya, jadi tidurnya ngorok, yang tiba-tiba malam-malam itu kayak orang kehabisan nafas. Nah, jadi kalau lagi tidur tuh tiba-tiba gitu, jadi kayak, nggak bisa nafas dia dan kurangnya aktivitas. Nah, itu bisa menyebabkan stroke. Nah, ini saya mau memperlihatkan 1 gambar lagi. Nah, ini hubungannya dampak obesitas. Nah, tadi obesitas sendiri bisa menyebabkan stroke. Nah, di sini kita lihat ya, obesitas itu berhubungan dengan sleep apnea. Jadi obesitas bisa menyebabkan stroke secara langsung, obesitas bisa menyebabkan sleep apnea, dan sleep apnea ini akan menjadi faktor risiko stroke. Obesitas itu bisa menyebabkan faktor risiko, untuk terjadinya diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini juga bisa menyebabkan stroke. Obesitas bisa menyebabkan penyakit jantung koroner ini akan menyebabkan stroke. Obesitas akan menyebabkan hipertensi, hipertensi juga menyebabkan, meningkatkan risiko terjadinya stroke. Jadi obesitas ini kayak benang merah yang bisa, eee, terhubung dengan banyak penyakit, terutama di sini kita bahas tentang stroke ya. Jadi kalau udah obesitas tuh, kalau ditarik tuh benang merah tuh ujung-ujungnya pasti nyampe ke stroke gitu ya. Jadi kalau kita mencegah obesitas itu banyak yang bisa kita cegah. Nah ini, jadi stroke itu bisa kita cegah. Nah kalau udah sakit tuh susah. Kalau udah terjadi kecacatan itu pemulihannya itu, eee, nggak, kalau semakin berat itu kemungkinan untuk bisa benar-benar bagus laginya semakin kecil. Nah, jadi kita fokus pada mencegah stroke. Jadi gimana cara mencegahnya? Kita bisa dengan mencari tahu faktor resikonya. Nah, tadi kan saya udah cerita tuh faktor resikonya. Nah, nanti kita atasi itu faktor resikonya. Kemudian kita rutin periksa tekanan darah, karena udah tahu tekanan darah itu 25%, stroke itu berhubungan dengan hipertensi, jadi kita harus rutin cek, tekanan darah. Kemudian gaya hidup kita yang sehat. Nah, kemudian cari dukungan dan memulai gaya hidup sehat. Jadi kita harus punya komunitas, hidup sehat. Nah, ini saya sharing sedikit ya, ini beberapa tim saya, beberapa, customer saya. Nah, awalnya saya, sebelum saya praktek, saya sempat nggak minat mengerjakan Herbalife karena saya pikir, "Aduh, saya mau ngajak siapa?" Karena awalnya saya pikir yang bisa saya ajak tuh hanya pasien. Nah, kemudian, oh ternyata saya bisa gali COI, saya hubungilah teman-teman saya. Pas mulai praktek, saya stres lagi, saya nggak bisa punya waktu khusus untuk, melakukan DMO, bingung lagi kan. Nah, akhirnya saya fokus pada orang-orang yang ada di sekitar saya. Nah, ini yang pada foto pertama ini ada nih, saya bersama sponsor dan juga, tim saya, ini Dokter Ega, beliau juga spesialis neurologi ya. Kemudian ini foto kedua nih, ini,
mahasiswa kami. Kemudian ini juga nih saya ngajak para mahasiswa kedokteran ikut kegiatan olahraga. Nah, ini saya melakukan kunjungan pasien pasca rawatan ya. Nah, kalau ini nih pasien saya, beliau dirawat dengan vertigo, vertigo, kemudian ada hipertensi, dislipidemi, beliau banyak banget keluhannya. Di samping beliau ada anaknya juga ikut program, kemudian di sampingnya lagi itu ada pasien saya di tempat praktek. Nah, ini juga ada saya melakukan kunjungan ke rumah keluarga pasien. Nah, ini yang di bawah eh, ini dokter jaga IGD ya. Kemudian di sebelahnya lagi ada pasien saya juga ini pasca stroke. Alhamdulillah sampai sekarang nih beliau masih jadi ini ya masih aktif order-order ulang produknya. Keluarganya juga sangat mendukung. Nah, ini kita kegiatan di NC nih sore-sore ngajak-ngajak para koasisten yang ngumpul olahraga. Nah, jadi saya melakukan bisnis ini dari lingkungan saya. Jadi sekarang itu hampir customer saya semuanya dari petugas kesehatan, kalau nggak dokter, perawat, Wah, kemudian juga dari pasien saya, keluarga pasien, mahasiswa. Jadi memang benar orang-orang yang bisa saya temui gitu. Mungkin sekian ya sharing saya, Abah dan teman-teman semua, sponsor, mentor. Sponsor saya ada nggak nih? Mudah-mudahan ada ya. Nah, semoga bermanfaat. iya, iya. Terima kasih. Ya, iya. Sama-sama dokter, saya dok ya. Oh, Dokter nggak mau dinas cepet-cepet kan? enggak. Ya, oke, oke. Jadi dokter kayaknya ini apa keburu-buru gitu ya. Saya pikir mau prospek pasiennya. Jadi teman-teman semuanya, begini dokter, kan saya sering mendengar mungkin dokter yang baru ada di lab itu merasa kesulitan gitu ya, merasa ketika melakukan herb lab itu takut nabrak-nabrak apa namanya etika beliau sebagai dokter gitu. Padahal kalau kita melihat dokter ini malah kayaknya jauh lebih enjoy ya. Artinya kebermanfaatan ilmu secara medis dan kemudian keberadaan dokter ini sebagai distributor Herbalife ini kayaknya benar-benar tadi ya seias kata gitu ya, sejalan sehingga bisa bukan hanya ke pasien tapi semua yang di lingkungan dokter ini mendapat dampak positif dari keberadaan dokter ini sebagai distributor Herbalife. Begitu ya dok ya? Eh, Iya, Masya Allah ya. Eh, para dokter harus. Pasti ya. Setahun, saya udah kalau setahun berarti ya saya bergabung di Herbalife. Pasti ada saatnya awal-awal tuh saya merasa, aduh ini saya kalau nawarin pasien, nanti takutnya pasien saya nggak mau lagi balik berobat ke saya. Karena Iya. takutnya dikirain saya, ujung-ujungnya nawarin Herbalife. Rasa seperti itu awal-awal tuh pasti ada. Tapi alhamdulillah berkat ngikutin arahan sponsor, mentor ya, ikut training. Nah, di situ mindset saya mulai berubah. Eh, yang penting kan niat saya pengen bantuin mereka. Nah, betul betul. Dan alhamdulillahnya itu saya ketemu kalau itu yang benar-benar rasa itu mulai hilang itu ada waktu itu saya punya pasien, beliau eh, nyeri pinggang, low back pain. Itu beliau sempat konsumsi produk satu kali, tapi habis itu katanya jauh perubahannya, tapi beliau nggak punya uang. Jadi beliau nggak lanjut lagi, tapi beliau tetap berobatnya sama saya. Ketika Hmm. beliau dirawat, walaupun bukan jadwal jaga saya, beliau selalu mintanya saya maunya sama dokter ini. Jadi di situ saya berpikir, lah kalau memang niat saya untuk bantu pasien, kalaupun mereka belum sanggup beli, belum mampu beli sekarang, toh buktinya mereka tetap sama saya gitu. Terus juga ada lagi pasien saya yang lain juga gitu. Beliau waktu itu pasca stroke, beliau konsumsi Nightwort sama Shake beberapa kali. Habis itu beliau dok, kami istirahat dulu ya beli produknya. Nanti kalau ada rezeki lagi, kami order lagi. Alhamdulillah beliau tetap pengennya sama saya gitu. Bahkan waktu kemarin di Bali itu waktu BC kan saya tutup praktek. Kebetulan saya jadwal praktek saya itu Selasa sama Sabtu. Hmm. Saya nggak praktek 3 kali, Selasa, Sabtu, Selasa. Itu istrinya tuh sampai telepon saya, dok, dokter praktek kapan lagi? Eh, Kenapa obat bapak habis?
nggak apa-apa sama dokter yang ada aja, nggak mau, Bapak maunya sama dokter gitu. Nah itu semakin menguatkan saya kalau ternyata tuh nggak ngaruh gitu. Nah, kemudian pernah juga saya berpikir, kayak di pasien mau pulang. Nah, itu justru saya awalnya terinspirasi dari, downline saya ya, Dokter Ega itu beliau luar biasa itu, padahal di kota di Kerinci itu dokter spesialis saraf tuh cuma 2, jadi beliau tuh luar biasa sibuk. Tapi, beliau tuh, closing-kan pasien itu sebelum pulang. Saya tanya, "Kenapa nggak nanti pas dia kontrol?" Jawaban dia waktu itu, "Ngapain nunggu-nunggu, nanti keburu hilang pasiennya, kan kasihan dia butuh," katanya gitu. Waktu itu kan saya masih ragu-ragu melakukan, tapi seiringnya waktu, seiring ketemu, belum lagi saya ketemu pasien yang, eee, pulang pasang NGT, saya nanya, "Pulangnya makannya nanti gimana kemarin di rumah?" Lah mereka bilang, kata orang gizinya dikasih susu ini gitu kan. Terus saya bilang, "Mereka itu susu itu saya tahu kandungannya apa, harganya berapa, kayaknya masih mending minum Herbalife." Nah, jadi saya mulai lagi tuh ngubah. Jadi sekarang pasien pulang langsung saya sodorin, "Mau susu nutrisi nggak?" Gitu. Ya toh niatnya kan biar mereka pemulihannya cepet gitu. Jadi ya kalau mereka mau alhamdulillah, mereka nggak mau juga nggak apa-apa gitu. Iya. Dok, dok, sekarang kita bicara lebih ini ya, lebih spesifik ya. Artinya kita tidak usah berpikir gimana kayaknya nanti dianggap gimana, tapi kita bicara secara realita nih, ya kan? Tetap yang namanya sakit apapun itu kita arahkan kepada ahlinya, betul ya, yaitu dokter atau dokter spesialis yang berhubungan dengan penyakitnya. Tapi dokter sebagai ahli neurologi dan sekarang memiliki pengalaman secara pribadi juga kepada sekian banyak tim dan pasiennya yang menggunakan produk nutrisi Herbalife ini. Sekarang saya tanya begini dok, menurut pengalaman dokter, seberapa besar membantunya nutrisi ini terhadap regenerasi sel, terhadap proses membantu dia untuk jauh lebih cepat pemulihan kesehatannya, dok? Jadi ini ya, proses, pemulihan artinya regenerasi sel dari ujung rambut ke ujung kaki bahan utamanya itu asam amino, bahan utamanya protein. Jadi kalau saya sering kali ketemu dengan customer itu mereka udah pernah program sebelumnya. Kebanyakan kan mereka tuh stres karena harus ngurangi makan. Nah gitu, harus ngurangi makan, mereka stres harus membatasi nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Jadi, dari awal program biasanya saya benar-benar menjelaskan tentang konsep kerja nutrisi. Nah, apalagi customer saya banyaknya dari pasien, dari keluarga pasien. Jadi benar-benar konsep nutrisi ini harus kita jelaskan di mana nutrisi ini bekerja untuk regenerasi sel. Jadi kalau saya suka mengibaratkan tuh dengan bikin kue, kalau bikin kue bahannya nggak lengkap, kuenya jadi, tapi kuenya nggak sempurna. Nah, jadi kuenya kalau proses pembuatan yang nggak sempurna, kuenya mungkin bantat, kuenya kemanisan gitu. Nah, gitu juga badan kita. Kalau bahan yang nggak lengkap, yang bentuk selnya yang sel yang sakit lagi, sel yang nggak sempurna lagi. Dengan masuknya nutrisi, sel-sel ini akan terganti lebih sempurna. Nanti lama-lama semua sel sakit itu akan digantikan oleh sel sehat. Nah, alhamdulillah tadi kan ada yang saya share fotonya ya, pasien saya itu, Bu Halimah namanya. Beliau itu, pulang itu kayaknya pasien pertama kali yang saya closing-kan di tempat tidur. Itu pasien saya pertama kali yang saya closing-kan maksudnya sebelum pasien itu pulang di tempat tidur rumah sakit. Nah, beliau alhamdulillah itu saat pulang, gula darahnya tuh tinggi dengan dua obat, ada Glimepirid dan Metformin. Waktu itu saya pakai Glimepiridnya 2 miligram. Alhamdulillah sekarang beliau bisa di Glimepirid 1 miligram.
Metforminnya udah stop, Glimepiride 2 mg-nya udah turun ke 1 mg. Obat kolesterolnya sekarang udah bisa stop. Kemudian obat hipertensinya yang awalnya 2 macam sekarang udah bisa 1 macam. Artinya terjadi regenerasi selnya itu lebih cepat. Nah, yang namanya gini, dalam kondisi sehat aja kita butuh nutrisi. Apalagi pasca rawatan, apalagi di saat sakit gitu ya. Harusnya lebih butuh nutrisi itu lebih lagi. Nah, tapi yang hati-hati yang harus kita garis bawahi, jangan sampai kita bilang ini bisa ngobatin penyakitnya secara langsung. Nah, itu mereka akan kecewa kalau kayak gitu. Apalagi pasien stroke ya. Kalau dia bilang, nanti tangan saya bisa gerak lagi, enggak. Jadi kita nggak fokusnya di sana. Kita fokusnya dia butuh nutrisi untuk pemulihan. Nah, itu. Dan sejauh ini alhamdulillah ya, pasien saya yang mau pakai nutrisi itu pemulihannya memang lebih cepat. Pemulihannya lebih cepat daripada yang belum mau pakai nutrisi dari kita gitu. Dan percaya kok, bahkan kadang-kadang kalau mereka udah ngerasain manfaatnya, jadi kadang-kadang pernah waktu saya praktek ya, saya pengen ngasih dia. Jadi pasiennya itu kurus banget, dengan vertigo, selera makannya enggak. Jadi dia susah makan, mual, mau makan aja susah gitu. Duh, saya pengen ngejelasin, tapi saya lagi keburu nih gitu. Waktu itu kalau nggak salah pasca STS ya. Jadi STS kan baru selesai 4:30 lewat. Sementara harusnya jam praktek saya itu jam 4. Jadi saya udah nyampe di sana tuh di jam 5. Jadi saya molor praktek 1 jam. Depan Purasa sudah Nah, jadi rada buru-buru ya karena pasiennya ada beberapa menjelang maghrib gitu. Jadi saya rada-rada buru-buru. Akhirnya saya bilang gini, Bu, Ibu mau nggak minum susu nutrisi biar seger? Saya bilang gitu. Mahal nggak dok? Katanya gitu kan. Ya harganya sekitar 600.000 buat berapa hari? Buat 20 sampai 22 hari saya bilang gitu. Gimana, di mana belinya? Ya udah minta nomor HP Ibu, nanti ada orang susu nutrisi yang hubungi, saya bilang. Boleh nggak dok kami minta nomor orang susu nutrisi? Ya boleh. Terus yang saya kasih nomor suami saya. Pinter strateginya nih Yang Bu saya Ade. kasih nomor suami saya karena saya buru-buru kan gitu. Saya kasih nomor suami saya. Habis itu udah selesai, pas di jalan pulang saya telepon suami. Pak, nanti kalau ada yang bilang mau pesan susu nutrisi pasien saya ya gitu. Kasih aja gini-gini. Nanti kalau dia minta antar tolong anterin gitu ya. Dan alhamdulillah itu pasiennya repeat order loh, bahkan saya nggak pernah komunikasi sama dia. Iya. Bahkan saya karena apa ya, bukan sibuk sih, sok sibuk kalau saya bilang. Saya terlewat follow up dia, dan saya itu juga bingung mau follow up karena saya bilang, maksudnya kan saya bilang itu lewat orang lain ya, ya. Nah, dan sekitar 1 minggu yang lalu itu pasiennya nge-WA suami, "Pak, kalau mau order lagi susu yang kemarin gimana ya?" Gitu kan. "Oh ya udah nanti saya antar." Jadi kalau mereka memang merasakan manfaatnya, itu enggak ini kok gitu. Ya mungkin kadang-kadang kita ada, aduh itu kan mahal gitu ya. Mungkin kadang kita ada rasa seperti itu. Kalau hanya shake-nya nggak mahal kok. 600.000 untuk sebulan itu nggak mahal kok sebenarnya. Banyak orang yang mampu. Nggak harus nunggu orang yang ekonominya high untuk bisa gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi kadang saya juga spontan aja gitu. Jadi kayak di sounding. Kalau sama mahasiswa itu, kalau kita kan ada bimbingan mahasiswa ya. Jadi setiap saya menjelaskan penyakit, saya menekankan karena walaupun mereka calon dokter, karena saya merasa juga dulu. Saya dulu waktu sebelum saya kenal Herbalife, kadang saya juga nggak terlalu perhatian ya dengan yang namanya obesitas gitu. Walaupun saya tahu obesitas itu salah satu faktor penyakit, tapi saya nggak terlalu perhatian. Tapi akhirnya saya berusaha untuk menggugah hati mereka. Tuh lihat, usia muda, mereka dengan obesitas. Lihat tuh pasiennya, sekarang mereka kurus. Faktor resikonya DM, tapi dulu dia punya riwayat obesitas. Jadi saya menanamkan ke para mahasiswa itu, eee, kalau obesitas itu bukan sesuatu yang lazim, obesitas itu bukan sesuatu yang nggak apa-apa, gemuk, yang penting sehat, itu nggak ada gitu. Nah, saya menekan kayak gitu dengan harapan nanti suatu saat mereka akan aware ke pasiennya. Kalau mahasiswa-mahasiswa saya yang mungkin kelebihan berat badan, mereka berniat program dari sekarang, atau mungkin mereka mau
ngasih referensi keluarganya gitu. Ya dengan harapan saya pikir dulu saya sempat berpikir bahaya, aduh saya melakukan ini nanti tim saya mau duplikasi gimana. Nah, karena bisnis kita kan bisnis duplikasi. Jadi kadang tuh stres sendiri kan. Ya, jadi sekarang itu udah mulai membuang pikiran-pikiran seperti itu. Dan kayak slide saya tadi sebenarnya itu slide awalnya dari sponsor saya ya, Dokter Fepti. Kemudian saya permak-permak dikit gitu. Nah, dan itu tuh bisa disampaikan oleh orang awam loh, Bah. Nggak harus dokter itu yang menyampaikan slide-nya. Jadi bikinlah slide sesederhana mungkin supaya mereka juga bisa memahami. presentasi gitu dengan slide itu gitu. Jadi ternyata nggak susah kok diduplikasi gitu. Iya, sebetulnya sih kalau kita duplikasi dokternya sih nggak mungkin kalau kita bukan dokter ya. Ya. Tetapi yang kita duplikasi, dokter ini menembak semua orang yang kita sadari dia butuh, gitu kan. Jadi kalau umpama ustadz, ya udah jamaahnya itu. Kan ini dakwah terpenting setelah agama kan kesehatan. Kalau umpama guru, ya berarti sasaran tembaknya adalah murid dan keluarga murid, kan begitu. Nah, Dok, tadi sebelum saya lupa tuh, saya tertarik dengan sepenggal kalimat dokter dan keluarga pasien. Jadi dokter punya customer dan beliau adalah keluarga pasien. Ini ceritanya gimana, Dok? Kok bisa ketemu keluarga pasien dan beliau berprogram? Eh, jadi kalau untuk pasien itu saya pakai beberapa metode ya. Jadi ada misalnya kalau pasien masih dirawat, kan terutama pasien-pasien yang pulangnya pakai NGT. Nah, itu pakai selang makan ya. Nah, itu kan kita edukasi. Sebelum pulang kan edukasi. Nanti di rumah seperti apa, gerakan tangan kakinya dilatih seperti apa, termasuklah makannya. Nah, di sana saya akan jelaskan, Ibu mau saya bantu lebih detail nggak pengaturan pola makannya. Nanti eh, ada susu buat nutrisinya, nanti saya buatkan jam berapa dia harus makan buah, makannya seperti apa nanti saya buatkan. Nah, seperti itu. Kemudian nanti dari sana kan saya akan ketemu dengan keluarga. Nah, ketemu dengan keluarga. Kemudian nanti eh, setelah itu saya pakai dua cara. Dia datang ke NC atau saya datang ke rumahnya. Nah, kalau saya datang ke rumahnya biasanya nanti saya akan jadwalkan kunjungan rumah. Jadi di sana nanti sebelumnya saya bilang, nanti kumpulin ya keluarganya, saya mau jelasin tentang penyakit ibu dan gimana caranya supaya anak-anaknya nggak ada yang sakitnya sama kayak ibu. Nah, biasanya mereka semangat ngumpul, saya edukasi. Kalau dia jauh dari, saya lihat situasi ya, apakah mungkin saya undang ke PNC untuk kepo atau langsung saya closingkan, itu saya lihat situasi di lapangan. Kemudian atau kalau enggak saya undang mereka ke NC. Kalau pasien-pasien yang memungkinkan kayak yang vertigo itu kan mereka bisa datang tuh. Saya undang ke NC. Saya undang ke NC, kan pasti ditemenin sama anaknya. Kan dia nggak mungkin datang sendiri. Jelasin Ya. juga dong ke anaknya. Kan kecenderungannya kalau ibunya obesitas, anaknya sering obesitas juga. Bukan karena Iya. turunan, tapi karena pola makannya yang sama. Nah, mereka tuh suka bilang tuh ya kita keturunannya yang menggemuk-gemuk. Nggak ada keturunan karena pola makannya satu rumah sama. Nah, ngedukasi ibunya, nanti ngomongnya, nah jadi anaknya kalau mau turun program berat badan dari sekarang lebih bagus, biar nggak kayak ibu, gitu. Mm-mm. Jadi saya arahkan mereka supaya programnya satu keluarga, gitu. Atau kalau enggak ya, saya gali COI-nya. Ada nggak temennya yang mau dibantu? Ya macam-macam lah tantangannya. Ada yang kayaknya mulus banget satu keluarga, ada yang kadang-kadang ya susah. Ya sama sih kayak teman-teman yang lain kan juga kayak gitu ya, pasti ada yang bertahan, ada yang enggak, ada repeat order, ada yang enggak. Ya sama kayak gitu juga gitu. Ya, tapi Itu nggak masalah, yang penting bicara karena kadang-kadang dia nggak mau sekarang, belum tentu nggak mau nanti. Ini barusan eh, hari apa ya kemarin, hari Jumat kemarin itu temen saya baru mulai program, itu saya teman sama-sama spesialis saraf, cuman beda beda kota, tapi masih provinsi Jambi. Itu saya ngajaknya dari bulan Desember tahun kemarin. Bulan Masya Desember Allah. tahun kemarin, tapi saya sering tuh kalau kalau ada komunikasi sama dia, saya sering-sering, ayo kapan mau program, bilang gitu. Jangan keburu udah obes dulu. Jadi
kalau dia tuh BB-nya berlebih tapi nggak lebar banget sih, nggak. "Kapan Hmm. nih mau program?" Saya bilang gitu kan. "Iya nantilah ya." Terus tiba-tiba waktu lagi di Bali kemarin, tiba-tiba dia WA nanya, "Kak, nanya dong yang program Herbalife tuh gimana?" Saya jelasin lah semuanya gitu kan. Sampai akhirnya seminggu kemarin dia bilang, "Aku lagi di Jambi, Kak, mau program bareng suami." Jadi nggak perlu diprospek lagi suaminya, dia yang ngajak suaminya. Sama keluarga pasien juga gitu, Bah. Mm-mm. Jadi Itu bisa di menarik banget, Dok. saya yang datang atau dia yang datang gitu. Saya sendiri kan kemarin pertama mengundang Dokter Fepti ya untuk sharing. Itu beliau saya eh, menandai satu cerita beliau yang izin untuk resign gitu kan sampai 4 kali, tapi risikonya itu nggak tahu, saya nggak ngerti kenapa itu kalau untuk resign itu kita mesti bayar mahal lah berapa ratus juta apa gimana kayak gitu. Terus saya mikir loh, kan sasaran dari yang harus ditolong kalau seorang dokter itu kan nyaris nggak terbatas gitu loh. Dan beliau itu sama Allah dikasih kesaktian untuk semua orang kalau bicara tentang kesehatan, yang bicara dokter wajib mendengarkan, kan dalam tanda kutip kan seperti itu gitu loh. Kan kenapa mesti keluar gitu kan. Nah kemudian saya bilang sama dokter Fepti, coba dok, mungkin perlu datang ke rumah pasien karena itu sangat penting, karena rata-rata keluarga pasien itu eh, bisa kita jelaskan tentang sebab sakitnya bapakmu, ibumu ini kenapa, begini, 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 dan itu kan rata-rata dilakukan sama anak-anaknya. Persis cerita sama dokter ini tadi gitu loh. Jadi kalau dipikir ya Allah, jangan deh punya pikiran-pikiran buat keluar ya, artinya eh, ya andaikan kami pantas nulis dokter, kami tulis dok, kan nggak mungkin ya kan, nggak mungkin gitu kan. Jadi masya Allah ya, masya Allah teman-teman, artinya yang jadi dokter ya silahkanlah betul-betul dimaksimalkan potensi itu, jadi guru, jadi apa segala macam. Dari sini kita bisa belajar banyak ya, artinya beliau ini bukan hanya meramut secara medis pasien-pasiennya, tapi pelayanannya lengkap, super lengkap gitu loh ya. Yo, obat secara disiplin ilmu yang dibutuhkan diberikan, tapi untuk pemulihan regenerasi sel juga masuk. Masya Allah dok. Jadi begini dok, sekarang nih dokter menyimpulkan ini ya, artinya bener nggak yang saya pikir gitu. Dokter ya, seorang dokter dengan disiplin ilmu yang macam-macam, tapi kemudian juga mengetahui tentang sebegitu pentingnya nutrisi. Itu jadi apa yang dokter pikir tentang berkahnya Allah ya, kalau ada seorang dokter ini ngerti atau jadi bagian dari Herbalife gitu dok. Bisa dipahami pertanyaan saya dok? Bisa, bisa, bisa. Iya, iya. Masya Allah ya. Saya benar-benar bersyukur ada di Herbalife. Terima kasih ya sponsor. Mana ini sponsor saya? Sponsor Nanti saya ada wajib waktu. hadir nih. Kemarin mau jadi satu kayaknya sayang deh, nanti panggungnya sendiri ya. Ada panggung orang gitu, keren. Eh, menurut saya Mm-mm. hmm, gimana ya? Terkadang orang kesehatan itu sendiri suka acuh terhadap masalah ini. Kadang bahkan saya pernah ada waktu itu customernya sponsor saya. Kebetulan Mm-mm. beliau dirawat di rumah sakit saya, di rumah sakit swasta di tempat saya kerja. Jadi waktu itu eh, beliau diabetes, memang udah rutin konsumsi pagi, beliau konsumsi semua produknya. Dan dokter jantungnya itu ngelarang. Dokter Oh. jantungnya ngelarang. Waduh, dia bilang nggak usah, pokoknya selama di rumah sakit harus makan minum dari rumah sakit. Waduh, saya sedih rasanya ya. Kita Mm-mm. berpikir di rumah sakit oke, mungkin orang gizinya benar bisa ngitungin detail. Tapi itu pun nggak semua pasien akan dihitung. Benar-benar dihitung kebutuhannya. Kenapa pasiennya rame, sementara orang gizinya terbatas. Mm-mm. Jadi benar-benar eh, alhamdulillah ya, maksudnya benar-benar
saya bersyukur kalau semakin banyak dokter yang mau mengerjakan Herbalife. Artinya semakin banyak dokter yang paham tentang nutrisi. Dan nutrisinya tuh simple gitu. Nutrisinya simple, nggak repot-repot. Kita nggak susah harus ngitung, nimbang-nimbang gitu. Udah komplit semuanya di sana. Karena bagaimanapun mau sakitnya seperti apa, saya sering ditanya, kenapa sih ini dokter kok mau ngerjakan Herbalife, kan dokter juga bisa ngasih obat. Ngapain dokter ngasih ini? Nah, saya tuh pernah ditanya seperti itu juga. Jadi di sini poin pentingnya saya pengen bilang, obat itu obat terutama untuk penyakit-penyakit non infeksi ya, berbeda dengan penyakit infeksi. Kalau penyakit infeksi, cara ngatasinya itu mengatasi penyebabnya kita kasih antibiotik. Nutrisi fungsinya untuk membantu pemulihan. Berbeda dengan penyakit-penyakit metabolik. Penyakit metabolik itu seperti stroke, seperti hipertensi, diabetes. Nah, itu obat hanya mengatasi keluhannya, tidak mengatasi penyebabnya. Masya Allah. Nutrisi itu bisa ngatasin penyebabnya. Masya Allah ya, dengan nutrisi itu nih, sederhananya kayak orang hipertensi. Hipertensinya kenapa terjadi? Karena dinding pembuluh darahnya rusak. Obat yang dikasih sama dokter itu bukan untuk memperbaiki dinding pembuluh darahnya yang rusak. Tapi obat yang dikasih itu bikin dinding pembuluh darahnya lebar, sehingga tekanan darahnya turun. Terus ada sumbatan-sumbatannya dilepas, sehingga aliran darahnya jadi lancar. Tapi dinding pembuluh darahnya sendiri nggak diperbaiki. Yang memperbaikinya itu nutrisi. Masya Allah. Nah, kalau kita paham ke sana, kita nggak akan ragu-ragu untuk menawarkan nutrisi ini. Mau sampai kapan sih kita kasih? Kalau kenapa saya begitu pengennya menggugah para dokter muda ya, yang lagi ngambil pendidikan dokter umum itu, ayo dek, kalian harus paham tentang nutrisi. Ayo dek, kalian harus ikut kerjain Herbalife, ini bagus. Biar jadi dokter masa depan yang benar-benar ngatasin orang sampai ke akar masalahnya gitu. Jadi ya kalau kita mau belajar itu luar biasa. Ya bukan ini ya, bukan takabur, bukan bilang oh dokter lebih hebat, enggak. Dokter itu udah punya basic ilmu kesehatan. Udah belajar basic tentang kenapa sih bisa terjadi sakit. Nah, begitu dia belajar, kan Herbalife ngajarkan bagaimana proses terjadinya sehat. Kita udah belajar bagaimana proses terjadinya sakit. Sehingga kalau kita ketika diajarkan tuh harusnya sih 1 kali diajarin itu udah bisa langsung nyerap. Kita harusnya bisa langsung nyerap dan harusnya kita bisa lebih menggunakan bahasa yang mungkin lebih sistematis ke masyarakat gitu. Sehingga orang semakin banyak yang percaya. Dan ketika ada teman-teman kita yang bukan dari medis melakukan bisnis Herbalife, orang juga akan percaya. Kenapa? Karena tuh buktinya dokter itu juga ngerjain gitu. Dan kita tuh bisa jadi penguat buat teman-teman yang bukan dokter gitu. Kalau mungkin saya berpikirnya gitu Abah ya. Jadi ya saya sangat berharap mudah-mudahan semakin banyak dokter yang mau aware, yang mau bergabung di Herbalife. Ya, amin. Pasti insya Allah dok ya. Yang penting tidak ada keraguan dan kita luaskan komunikasi kepada beliau-beliau. Ya, karena kayaknya nutrisi ini betul-betul sebuah keniscayaan ya. Bukan sebuah alternatif, tapi keniscayaan bagi orang yang mau sehat gitu. Masya Allah. Hai teman-teman, masih tersisa waktu. Rasanya kayak betah banget ya, ya Allah. Silakan teman-teman kalau mau ada pertanyaan atau mungkin di ruang chat mungkin tadi ada pertanyaan ya, teman-teman. Om Diki mungkin bisa dibantu. Bentar ya dok ya. Ya siap, Bah, sebentar. Oke, jadi begini teman-teman. Bahasa sederhananya Abah itu, lawong dokter aja sebegitu bangga dan pedenya membawa ini,
untuk membantu pemulihan yang jauh lebih cepat, ya. Nah, masa kita yang bukan dokter kok masih ragu, bicara saja ragu, kan lucu gitu ya. Masya Allah. Ini tadi sebetulnya belum ya, Dokter Lina. Nah, teman-teman, ini ada pertanyaan seperti produk apa untuk ginjal, produk apa untuk gatal, produk apa untuk jerawat. Nah, teman-teman perlu jelaskan ya, ini nutrisi. Nutrisi itu dari ujung kaki sampai ujung rambut, sel. Pokoknya sel dia butuh nutrisi. Kalau penyakit itu urusannya dokter, gitu ya teman-teman. Tapi untuk regenerasi urusannya nutrisi, kayak gitu ya, supaya jangan salah paham. Ya. Masya Allah. Mungkin Abah boleh ini ya, Bah ya. Ya. Ini kan banyak nih, saya lihat tadi sekilas ya pertanyaannya ini yang sama yang kayak Abah bilang tadi. Ini produknya bagus buat yang ini apa sakit ini apa. Jadi sama ya jawabannya. Mungkin saya mau menekankan lagi. Produk apapun semuanya bagus. Produk apapun semuanya bagus. Jadi nggak ada khusus pilihan produk ini bagusnya buat ini apa. Nah, mungkin kalau mau meyakinkan lagi, memang teman-teman harus belajar. Belajar dalam artian gini. Aloe vera itu fungsinya apa? Ini sederhananya begitu ya. Aloe vera itu fungsinya buat bersihin usus. Nah, sehingga kalau pasien punya masalah dengan saluran cerna, ya ini harus masuk. Mungkin gitu ya. Kalau soal mana produk yang mana, semua produk bagus. Tapi kan kita kadang customer kita kan terbatas dengan dana. Mau kita kasih langsung sodorin semuanya, mungkin mereka dananya awal-awal masih terbatas atau mereka masih ragu. Sehingga ada pilihan produk mana yang duluan, bukan produk mana yang bagus. Tapi produk mana yang mau duluan dikasih. Nah gitu, kalau seandainya pilihannya terbatas. Nah kalau itu kita harus belajar. Harus belajar fungsinya apa. Nightwort itu kerjanya di mana. Herbalife Land itu fokusnya buat apa. Nah itu kita harus belajar. Saya pun juga masih belajar gitu. Jadi kalau kita paham, kita akan tahu nih, dok saya punya gastritis. Nah jadi selain shake, yang pertama kita harus tawarkan adalah aloe vera. Nah gitu. Pasien diabetes, dia kurus, dia sering lemas. Nah berarti kita harus tawarkan ada shake, ada aloe, ada energi. Mungkin itu. Jadi kita harus tahu dulu fungsi-fungsi produk secara spesifik apa. Walaupun dia nutrisi kan dia punya apa ya, titik kerjanya masing-masing. Nah, kalau kita paham itu, kita bisa memilih mana yang mau kita tawarkan duluan. Tapi kalau nah iya, jadi mana yang duluan, bukan mana yang bagus. Kalau bagus semua. Nah, bagus semua. Jadi mungkin gitu ya, Bah ya. Jadi memang kalau mau milih yang mana duluan ya itu memang mau nggak mau kita harus belajar gitu ya. Jadi intinya semua produk itu bagus karena dia nutrisi. Jadi nggak ada pilih-pilih untuk sakit A, nutrisinya ini, untuk penyakit B, nutrisinya lagi nggak. Semuanya bisa gitu ya. Betul, itu jadi masih terpengaruh juga oleh mindset umum. Kalau ini obat gitu, jadi fungsinya itu jauh lebih luas gitu ya, dan obat itu nggak bisa digeser fungsinya dengan nutrisi gitu teman-teman ya. Jadi ruang, ini logikanya, ruang di mana untuk tahu, mendeteksi, memberikan solusi itu melalui proses sistem pendidikan begitu rumit, mahal dan canggihnya. Itu jangan kita masuk di wilayah itu. Kasar kata kita harus tahu diri. Pun juga produk kita ini betul-betul sudah dilindungi dengan yang namanya izin makanan gitu loh ya. Cuman begini, jadi teman-teman secara mindset harus katakan nutrisi Herbalife bukan obat. Herbalife bukan obat. Kalau orang sehat saja butuh Herbalife, apalagi orang sakit. Nah, betul. Tuh ya teman-teman ya. Jadi batasannya itu harus sangat jelas.